70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-287 ini, didukung oleh para pemain, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanja, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dias Sangkrama Wijaya, Dedi sebagai Maulia, Lucy sebagai Dara Petak, Dewi sebagai Dara Jingga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah rambut Meisin dipotong, dikorbankan kepada Dewa Lautan untuk memenuhi persyaratan pembedahan. Maka pagi harinya, Tabib Wong bekerja membedah tubuh Meisin. Dia bekerja sendirian saja di dalam ruangan, sementara Ratanja menunggu di luar pondok. Ujung pisau yang tajam segera mulai bekerja. Ujung itu menoreh daging yang lembut, dan tubuh Meisin di bagian atas terbuka sejengkal panjangnya. Darah segera menghambur keluar, dan Tabib Wong nampak gemetaran. Begitu tubuh Meisin terbuka lebar, Tabib Wong segera melihat racun yang masih berkeliaran di sekitar tulang rusuknya. Tabib Wong segera meraih sebuah mangkok berisi arak putih. Setelah berjemur arak putih, Tabib Wong membungkukkan badannya. Kemudian perlahan-lahan mulutnya menyedot racun yang berwarna kuning kehitam-hitaman. Orang tua itu sampai ngos-ngosan ketika mulutnya menghisap racun yang selama ini membuat Meisin menderita penyakit parah. Sedikit demi sedikit racun itu dihisap dan dimuntahkan ke lantai pondok. Berkali-kali Tabib Wong menghisap racun, dan berkali-kali pula dia memuntahkan racun itu ke lantai pondok. Kemudian setelah dirasa cukup bersih, Tabib Wong mengoleskan arak putih ke tulang-tulang rusuk Meisin. Setelah itu, dia menoleh ke arah pintu. Ratanja, kau boleh masuk sekarang, nak? Oh, darahnya banyak sekali, Bapak Wong. Diamlah. Darah itu nanti akan segera mampet. Mana itu ramuan obat-obatan yang kusuruh buat tadi pagi? Ini, Bapak Wong. Sudah saya letakkan di dalam cupu. Mana cepat. Luka-luka itu harus segera ditutup dengan ramuan ini, supaya darahnya tidak terus merembes keluar. Tabib Wong segera meraih cupu, kemudian mengeluarkan ramuan obat-obatan yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh Ratanja. Ramuan obat-obatan itu berwarna kehitam-hitaman. Bentuknya seperti lumpur sawah, dan memang aneh sekali. Begitu ramu-ramuan obat-obatan itu diporehkan ke arah luka, tak lama kemudian darah pun berhenti mengalir. Tabib Wong merasa sangat lega, demikian juga Ratanja. Kau lihat sendiri buktinya, bukan, Ratanja? Darah yang mengalir sudah berhenti seketika. Sekarang, aku harus segera membalut luka bekas pembedahan. Sementara kau membersihkan lantai ini, ya? Baik, Bapak Wong. Tabib Wong segera membalut luka bekas pembedahan. Sementara Ratanja membersihkan darah yang berceceran di sekitar pembaringan Meisin dan di lantai pondok. Sementara kemudian mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Meisin nampak masih tertidur dengan lelap sekali. Tabib Wong meraba keningnya. Oh, syukurlah. Suhu badannya tidak naik. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga, Ratanja. Nanti kau buatkan ramuan obat-obatan untuk mencegah demam. Baik, Bapak Wong. Nanti saja, tidak usah sekarang.
Saya kira Nona Maisin belum akan sadar dalam waktu dekat ini. Sekarang duduklah, Ratanca. Baik, Bapak Wong. Nah, kau lihat, Ratanca. Daun seligi putih ini sudah sejak lama kita cari-cari. Kita bahkan sudah berbulan-bulan lamanya meninggalkan pondok hanya untuk mencari 3 jenis daun ini. Daun seligi putih, daun panggang, dan daun racuk sisip 5. Untunglah 3 daun ini bisa kita temukan. Tanpa 3 jenis daun ini, selamanya aku tidak akan berani melakukan pembedahan. 3 jenis daun ini memang sangat berkhasiat untuk memampatkan darah. Kau lihat sendiri tadi buktinya. Sebelum kita boreh dengan ramuan 3 jenis daun ini, darah Nona Maisin masih terus mengalir. Tapi ketika kita boreh dengan ramuan 3 jenis daun ini, darahnya langsung mampet. Tidak mengalir lagi. Bahkan besok pagi kukira luka bekas pembedahan itu sudah mulai mengering. Apakah Bapak Wong sudah mengeluarkan seluruh racun yang ada di dalam tubuh kakak Maisin? Sudah, Ratanca. Racun itu sudah kukeluarkan semuanya. Memang masih cukup banyak racun yang tersisa. Racun itu menyelip di sekitar tulang-tulang rusuknya. Tanpa dilakukan pembedahan, racun itu tidak mungkin bisa dikeluarkan. Sekarang pekerjaan kita yang sangat berat sudah berhasil kita selesaikan, Ratanca. Dan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengecewakan, Ratanca. Apakah kakak Maisin masih akan lama dalam keadaan terbius, Bapak Wong? Barangkali tengah hari nanti dia sudah akan tersadar kembali. Tapi dia belum boleh bergerak terlalu bebas. Dia masih harus terbaring di tempat tidurnya. Sudahlah, Ratanca. Lebih baik kau sekarang meramu obat-obatan untuk mencegah demam. Saya masih mengkhawatirkan suhunya akan naik malam nanti. Kalau memang suhunya naik menjadi tinggi, dia harus segera minum obat. Cepatlah, Ratanca. Buatlah ramuan obat penyakit demam. Kau masih belum lupa membuatnya, bukan? Itu mudah sekali, Bapak Wong. Ramuan untuk penyakit demam, untuk penyakit gigi, untuk penyakit rabun, dan untuk penyakit perut. Saya masih ingat dengan baik. Nah, kalau begitu, cepat kerjakan. Baik, Bapak Wong. Di mana kau sekarang ini, Maisin? Apa yang terjadi dengan dirimu, istriku? Aku menyesal sekali. Sekarang aku baru merasakan bahwa hidupku sepi tanpa kehadiran. Sekarang sudah tidak ada perang lagi. Majapahit sudah berdiri. Bahkan Gusti Sanggrama Wijaya sudah duduk di atas tahta. Justru pada saat-saat damai seperti ini, aku semakin teringat padamu. Aku semakin merasakan bahwa hidupku ternyata kosong. Kosong dan hampa. Bagaikan mulut gua di pegunungan kapur. Kamandanu, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menikmati udara malam Sekawuni. Di rumah rasanya sumpek sekali. Udara malam tidak pantas dinikmati. Kalau kau ingin menikmati udara yang segar, berjalan-jalanlah di pagi hari. Udara malam seringkali menimbulkan penyakit. Ayo, Kamandanu. Paman Lembu Sora mencarimu kemana-mana. Ada apa Paman Lembu Sora mencariku, Sekawuni? Wah, rupanya kau sudah tidak tahu perkembangan lagi. Setiap hari pekerjaanmu hanya melamun saja. Menyendiri dan melamun seperti itu tidak baik. Nanti kau bisa kesurupan. Ayolah, temuilah Paman Lembu Sora. Barangkali ada yang akan dibicarakan pada kita. Arya Kamandanu segera bangkit dan berjalan ke arah kudanya. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda meninggalkan lereng bukit.
Kakak Buni mengatakan bahwa Paman Lembu Sora mencari-cari saya. Ada apa, Paman? Apakah kau tidak melihat Ranggalawe, Kamandanu? Tidak, Paman. Saya tidak melihat Kakang Ranggalawe. Sakawuni juga tidak melihatnya. Kemana anak itu? Tiba-tiba saja dia pergi. Anak tidak urus. Apakah ada sesuatu yang penting, Paman Lembu Sora? Ada, Nduk. Besok pagi Majapahit akan kedatangan para tamu dari kerajaan Melayu. Barangkali kerajaan Melayu ingin berperang melawan Majapahit. Tidak, Nduk. Saya kira tidak begitu. Para Telik Sandi mengatakan bahwa sekarang ini mereka bermalam di tepian Sungai Berantas. Dan para Telik Sandi juga melaporkan bahwa mereka sama sekali tidak membawa bala tentara. Jadi kita tidak perlu khawatir. Mungkin mereka mempunyai maksud-maksud yang lain. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran mereka, Paman Lembu Sora. Itulah sebabnya aku mencari Ranggalawe. Tapi karena Ranggalawe tidak ada, maka tugas-tugas untuk mengadakan upacara penyambutan kuserahkan pada kalian berdua. Kalian akan dibantu oleh Rapodang, Rawuridan, Rakemandana, dan Kebo Anabrang. Malam ini juga kalian sudah harus bekerja mengadakan persiapan. Baik, Paman Lembu Sora. Kami akan menjalankan segala perintah dengan sebaik-baiknya. Fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari yang lembut membelai pucuk-pucuk daun hutan tarik yang masih diselimuti kabut tipis. Memang benar apa yang dikatakan Lembu Sora. Ketika matahari sudah semakin naik, mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda melintasi jalanan menuju istana Majapahit. Mereka terus memacu kudanya di atas jalanan berbatu. Di bagian paling depan nampak prajurit-prajurit berkuda sambil membawa tunggul-tunggul dari kerajaan Tanah Melayu. Sementara itu di depan istana Majapahit, prajurit-prajurit Majapahit berbaris berjajar rapi, mulai dari tangga istana menuju ke pintu gerbang alun-alun. Orang-orang yang ditunjuk menjadi panitia penyambutan tamu kelihatan sibuk. Begitu terdengar derap kuda dari kejauhan yang semakin lama semakin dekat. Sang Prabu, terimalah salam dan hormat kami, ya Sri Baginda junjungan kami. Terima kasih. Silakan kalian semuanya duduk dengan baik. Saya Prabu Kertajasa Jayawardana, baik atas nama pribadi maupun atas nama Kerajaan Majapahit, mengucapkan selamat datang atas kehadiran tuan-tuan di istana ini. Terima kasih, ya Sang Prabu. Terima kasih atas sambutan yang hangat dan menyenangkan ini. Saya sudah membaca surat yang Tuanku Raja tulis dan dikirimkan melalui punggawa kerajaan kami beberapa hari yang lalu. Tetapi, perihal surat itu sebenarnya saya belum begitu mengerti akan isinya. Karena itu, sekarang secara lisan, saya ingin menanyakan langsung kepada Tuan Raja Maulia Warmadewa. Baiklah, Sang Prabu. Hamba akan menjelaskannya secara langsung. Seperti sudah diketahui oleh banyak negeri yang lain di tanah Jawa ini, bahwa negeri kami, negeri Melayu, telah menjadi taklukan pemerintah Singasari pada zaman Prabu Kertanegara almarhum. Pada waktu itu terjadi perang besar di negeri kami, negeri Swarna Bumi. Prajurit-prajurit kami dapat dikalahkan, dan akhirnya kami mengakui takluk pada Sang Prabu Kertanegara. Adapun kunjungan kami kali ini ke Majapahit sebenarnya hanya untuk menegaskan lebih lanjut bahwa negeri kami, Kerajaan Swarna Bumi, sama sekali tidak merubah sikap, sekalipun Kerajaan Singasari sudah runtuh. Iya,
Negeri Singasari memang sudah tidak ada lagi, tuanku. Yang ada sekarang Majapahit. Apakah dengan munculnya kerajaan Majapahit ini Suwarna Bumi bermaksud merubah pendirian? Tidak, Sang Prabu. Justru kehadiran kami ini hanya untuk menyatakan rasa takluk kepada Majapahit. Bagi kami Majapahit ataupun Singasari tidak jauh berbeda. Kami tahu Gusti Prabu masih merupakan penerus ataupun pemegang hak waris kerajaan Singasari. Kalau begitu, syukurlah. Tapi ketahuilah, Tuanku Raja, Majapahit bukanlah Singasari. Majapahit adalah Majapahit. Majapahit mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam menentukan roda-roda pemerintahannya. Adapun mengenai pernyataan tunduk yang sekarang ini telah Tuan ucapkan di hadapan kami, tentu saja hal itu kami sambut dengan senang hati. Tapi Majapahit tidak akan mengganggu negeri Suwarna Bumi. Majapahit justru akan memberikan kesempatan kepada Suwarna Bumi untuk membangun daerahnya sendiri sesuai dengan seleranya. Oh, terima kasih sekali Sang Prabu. Ternyata benar apa yang dikabarkan oleh orang-orang. Ternyata Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah seorang raja yang arif budiman. Dan sekarang hamba sudah membuktikannya sendiri. Di samping itu Sang Prabu, sebagai bukti tunduk dan setia kepada Majapahit, kami membawa serta 2 orang putri boyongan yang sekarang duduk bersebelahan dengan hamba inilah. Putri boyongan yang hamba maksudkan. Hamba mohon Sang Prabu sudi menerima mereka. Hamba mohon Sang Prabu sudi menjadikan mereka selir. Terima kasih Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Tetapi sebelumnya kami menerima. Kami bermaksud mengadakan sedikit tanya jawab dengan putri boyongan yang akan diserahkan kepada kami. Sebab kami mempunyai pendapat bahwa tidak sepantasnya seorang putri dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana kemudian bangkit dari atas singgasananya. Raja Majapahit itu melangkah ke arah putri boyongan yang dimaksudkan. Untuk sesaat lamanya, Sang Prabu memandangi kedua orang putri boyongan tersebut. Oh, siapakah namamu? Nama hamba Dara Petak, Sang Prabu. Dan kau, siapa namamu? Nama hamba Dara Jingga, Sang Prabu. Oh, jadi nama kalian Dara Petak dan Dara Jingga. Oh, baiklah. Baiklah. Sekarang jawablah pertanyaanku, Dara Petak dan Dara Jingga. Apakah kalian berdua merasa senang menjadi putri boyongan? Hamba sama sekali tidak keberatan menjadi putri boyongan, Sang Prabu. Hamba juga tidak keberatan, Sang Prabu. Oh. Lalu apakah merasa dipaksa menjadi putri boyongan? Tidak, Sang Prabu. Hamba sama sekali tidak dipaksa. Hamba menjadi putri boyongan secara sukarela. Demikian juga hamba, Sang Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan menjadi putri boyongan. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening sejenak. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana manggut-manggut sesaat lamanya. Kemudian beliau kembali duduk di atas singgasana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana terhadap 2 putri boyongan itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. puluh 90-90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-288 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Dedi sebagai Maulia Warmadewa, Idris Apandi sebagai Ramapati,
Mas Niko sebagai Nambi, Lucy sebagai Dara Petak, Dewi sebagai Dara Jingga, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Juni Mucus sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Di pagi yang cerah itu, Kerajaan Majapahit kehadiran para tamu agung dari Kerajaan Tanah Melayu. Para tamu agung itu dipimpin oleh Maulia Warmadewa, Raja Tanah Melayu sendiri. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana menerima para tamu-tamunya di Balai Paseban Agung Istana Majapahit yang indah. Jadi kehadiran Tuanku Raja berikut para pengiring adalah untuk menegaskan kembali sikap negeri Suwarna Bumi terhadap Majapahit. Benar, Gusti Prabu. Hamba adalah raja dari negeri Tanah Melayu. Hamba datang ke Tanah Melayu ini mewakili rakyat hamba, rakyat Tanah Melayu. Rakyat Tanah Melayu sudah jeram menghadapi peperangan karena banyak menimbulkan korban. Sekarang ini kami mengambil kebijaksanaan lain. Kami datang ke Majapahit sama sekali tidak untuk mengungkit kisah lama. Justru kami, rakyat Tanah Melayu, ingin bernaung di bawah panji-panji dan tunggul-tunggul Majapahit. Begitu. Ya. Paman Ramapati, coba aku ingin mendengar pendapatmu. Ya, kalau kerajaan Tanah Melayu ingin menyatakan takluk kepada Majapahit, sebaiknya diterima saja, Gusti Prabu. Sepertinya tidak ada alasan bagi Majapahit untuk menolaknya. Oh, iya. Lalu bagaimana pendapatmu, Paman Nambi? Hamba sependapat dengan Kakang Ramapati, Gusti Prabu. Sebaiknya pernyataan takluk mereka kita terima dengan tangan terbuka. Oh, iya. Baiklah. Baiklah Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Majapahit juga tidak ingin membuat permusuhan dengan negeri-negeri lain. Kebijaksanaan pemerintah Majapahit pada dasarnya dilandasi kebijaksanaan cinta perdamaian. Ampun Gusti Prabu. Untuk membuktikan bahwa pernyataan tunduk Kerajaan Tanah Melayu benar-benar tulus, maka hamba ingin menyerahkan 2 orang putri boyongan. Yang duduk bersebelahan dengan hamba inilah putri boyongan yang hamba maksud, Gusti Prabu. Oh, Tuanku Raja. Ya. Majapahit bukanlah kerajaan yang senang merampas putri dari negeri lain. Tapi bukan berarti aku menolak pemberianmu ini. Sebelumnya aku ingin sedikit mengadakan tanya jawab dengan 2 orang putri boyongan itu. Silakan Gusti Prabu. Sang Prabu Kertarajasa kemudian bangkit dari singgasananya dan melangkah ke arah 2 orang putri boyongan. Sesaat lamanya sang Prabu berdiri termangu. 2 orang putri boyongan itu menundukkan wajahnya ke lantai. Yang seorang berkulit putih, sedangkan yang seorang lagi berkulit kecoklat-coklatan. Siapakah namamu? Hamba Dara Petak, Gusti. Dan kau siapa namamu? Nama hamba Dara Jingga, Gusti Prabu. Iya. Apakah kalian berdua rela menjadi putri boyongan? Hamba rela, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan diboyong ke negeri Majapahit. Iya, Gusti Prabu. Demikian pula hamba. Hamba sama sekali tidak keberatan menjadi putri boyongan. Hamba ingin berbakti pada negeri Tanah Melayu, juga kepada Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Kalau begitu, baiklah. Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Iya, Gusti Prabu. Sang Prabu Kertarajasa kemudian kembali melangkah ke singgasana. Setelah duduk di atas singgasana, barulah sang Prabu mengucapkan kata-katanya yang bersejarah. Demikianlah kata-kata itu, seperti yang sudah tercatat dalam sejarah pertumbuhan kerajaan Majapahit, yang berkaitan dengan keluarga besar sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kang Sawiji, Kinawe Bini Haji dan Ira Raden Wijaya. Artinya,
Yang satu dijadikan selir oleh Raden Wijaya. Kang Atuha aran Dara Jingga, Sira Alaki Dewa. Artinya, yang tua bernama Dara Jingga. Dia kawin dengan pembesar kerajaan yang bergelar Maulia Warmadewa. Begitulah Tuanku Raja. Saya tidak bisa menerima dua-duanya. Saya hanya mengambil salah seorang saja. Kemudian yang seorang lagi saya serahkan untuk Tuanku Raja. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba sangat mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Gusti Prabu. Biarlah Dara Jingga ikut kembali bersama hamba ke negeri Tanah Melayu. Dan hamba akan mentaati segala titah Sang Prabu. Hamba akan memperistri Dara Jingga dan membawanya masuk dalam kalangan kehidupan istana Suwarna Bumi. Syukurlah Tuanku Raja. Jadi persoalan ini sudah kita selesaikan dengan baik. Dara Petak. Ya, Gusti Prabu. Mulai hari ini, kau menjadi salah seorang anggota keluarga besar Istana Majapahit. Selanjutnya kau akan hidup bersama keempat orang istriku. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Aku akan bertindak bijaksana dan adil terhadap kalian. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan selalu siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Dan mulai hari ini, kau harus mengganti namamu. Namamu bukan lagi Dara Petak. Aku akan memberimu sebuah nama yang baru. Namamu kuganti dengan Indreswari. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih tiada hingga hamba sampaikan atas kemurahan hati Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu, bolehkah hamba memohon sesuatu? Kau ingin minta apa, Indreswari? Hamba mohon, jika nanti Yunda Dara Jingga kembali ke negeri Tanah Melayu, hamba ingin mengantarkannya sampai ke pintu gerbang kerajaan Majapahit. Oh, itu tidak menjadi soal, Indreswari. Kau boleh mengantarkan saudara tuamu sampai ke pintu gerbang Istana Majapahit. Hanya semalam, Sri Paduka Maulia Warmadewa menginap di Istana Majapahit. Pagi harinya, Raja dari Tanah Melayu itu minta diri. Sang Prabu Kertarajasa berikut para punggawa istana mengiringkan sampai ke tangga istana paling bawah. Sementara itu, Dara Petak yang namanya sudah diganti dengan Indreswari mengantarkan sampai ke pintu gerbang istana. Dua orang wanita itu bertangis-tangisan di depan pintu gerbang. Sementara Sri Paduka Maulia Warmadewa menunggu di dalam keretanya. Akhirnya, kita harus berpisah, Yunda Dara Jingga. Kapan kita akan kembali bertemu, Yunda? Sudahlah, Dinda Dara Petak. Selama ini kita selalu bersama-sama. Tapi rupanya sekarang kita harus berpisah. Ya, mudah-mudahan saja kau merasa bahagia tinggal di Majapahit. Saya kira Sang Prabu Kertarajasa adalah seorang raja yang arif dan bijak. Ya, saya kira beliau tidak akan mengecewakanmu, Dinda Dara Petak. Iya, begitulah yang saya harapkan, Yunda. Dan saya dari Majapahit ikut mendoakan Yunda, agar Yunda pun memperoleh kebahagiaan di negeri Tanah Melayu. Ya, kita saling berdoa saja, Dinda. Mudah-mudahan Sang Maha Pencipta selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, selamat tinggal, Dinda Dara Petak. Saya harus segera kembali ke negeri Tanah Melayu. Selamat jalan, Yunda Dara Jingga. Dara Jingga kemudian menoleh ke arah kereta. Sri Paduka Maulia Warmadewa melambaikan tangannya. Dara Jingga melangkah ke atas kereta, duduk di samping Tuan Raja Maulia Warmadewa. Sementara itu, Dara Petak hanya bisa melihat dengan mata berkaca-kaca. Dan ketika rombongan dari negeri Tanah Melayu itu sudah bergerak, Dara Petak terpaksa menghapus air matanya yang mulai menetes. Malam itu sangat lengang. Jalan-jalan di Majapahit yang sudah berubah menjadi sebuah kota yang cukup ramai dan padat penduduknya nampak sunyi. Mendadak terdengar derap seekor kuda. Binatang itu dipaksa untuk berlari kencang oleh penunggangnya. Kuda itu terus berlari kencang bagaikan diuber setan. Sebentar kemudian kuda itu sudah memasuki halaman rumah kediaman Lembu Sora. Si penunggang kuda segera melompat
kemudian melangkah bergegas ke arah pintu. Lawe, Rangga Lawe, anak tidak tahu urus. Kemana saja kau selama ini, ha? Ayo duduk. Kau tidak mendengar perkataanku, Rangga Lawe. Kemana saja kau selama ini? Beberapa kali Gusti Prabu mengadakan persidangan, dan kau tidak juga hadir. Pagi tadi Gusti Prabu bahkan menerima tamu-tamu agung dari kerajaan Melayu. Kau pun tidak hadir. Apa sebenarnya yang telah terjadi atas dirimu, Rangga Lawe? Hah? Ada apa dengan dirimu, nak? Hati dan jiwa saya sedang gemuruh, Paman Lembu Sora. Saya sudah berusaha untuk menenteramkannya, tapi selalu gagal. Dengar anakku, perang sudah selesai. Ketegangan sudah berlalu. Majapahit sudah berdiri, dan bahkan Gusti Sang Ramawijaya sudah naik tahta. Mau apa lagi kita? Sudahlah. Janganlah kau mempunyai pikiran macam-macam, Lawe. Marilah kita terus mengabdi pada Majapahit dan ikut Amuk Tiwibawa bersama Gusti Prabu Kertarajasa. Tidak, Paman Lembu Sora, tidak. Tidak. Mengapa tidak? Saya tidak bisa ikut. Saya tidak bisa ikut Amuk Tiwibawa bersama Gusti Prabu. Bagaimana saya bisa hidup bersenang-senang, bermewah-mewah di istana Majapahit, kalau hati saya selalu dirundung kekecewaan, Paman? Aku tahu, Lawe. Pasti ada hubungannya dengan jabatan Rekrian Mapati. Benar, Paman. Bagaimanapun juga saya tidak bisa menerimanya. Nambi, Paman. Apa yang telah dilakukan Nambi untuk Majapahit? Apa yang telah dilakukan oleh manusia tolol itu? Mengapa tiba-tiba nasibnya melonjak tinggi? Dan sekarang enak-enak duduk nongkrong sebagai Rekrian Mapati Majapahit. Tidak, Paman Lembu Sora, tidak. Hal ini tidak bisa saya benarkan. Rangga Lawe, kau harus bisa mengendalikan dirimu, nak. Ingat, apa yang telah menjadi keputusan Gusti Prabu merupakan undang-undang yang tidak tertulis. Hal itu mutlak harus kita taati, kita patuhi. Apa yang sudah menjadi sabda seorang raja, haruslah kita terima dengan senang hati. Tidak bisa, Paman Lembu Sora. Saya masih seorang manusia biasa. Justru karena kau manusia biasa, kau harus segera mengakui kelemahanmu, Lawe. Janganlah terburu nafsu. Kalaulah hendak melakukan sesuatu, pikirkanlah dulu secara cermat. Kau ini adalah anak seorang cendekiawan. Ayahmu, Kakang Arya Wiraraja, adalah seorang cerdik pandai yang sangat berkenan di hati Gusti Prabu. Mengapa kau justru mempunyai watak dan sikap sebaliknya? Senang gerusa-gerusu, senang berlaku sembrono, kurang pikir dan kurang perhitungan. Mungkin Paman Lembu Sora benar. Tapi Rangga Lawe bukanlah ayahanda Arya Wiraraja, Paman. Sekalipun saya adalah anak kandungnya. Tapi saya merasa sudah cukup dewasa, Paman. Saya sudah bisa menentukan jalan hidup saya sendiri, Paman. Baiklah. Sekarang kau mau apa? Apa yang akan kau lakukan? Hah? Kalau kau merasa tidak puas karena Nambi menjadi Rekrian Mapati, lalu kau mau apa? Paman Lembu Sora, jangan memojokkan saya. Paman sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, Paman. Paman bukannya membantu dan mendukung saya, tapi malah memojokkan dan menyusahkan saya, Paman. Kau memang masih keponakanku sendiri, Rangga Lawe. Tapi kalau kau berbuat ngawur, apakah aku harus mendukung perbuatanmu itu? Tidak, Lawe. Aku ini orang tua. Orang tua sudah sepantasnya kalau membimbing anak cucunya. Kalau ada perbuatan sementara anak muda yang keliru, orang tua wajib meluruskannya. Bukan malah membombong atau mendukung. Jadi, Paman Lembu Sora masih tetap menganggap bahwa sikap saya ini tidak benar. Kalau begitu, baiklah. Baiklah, Paman. Saya tidak akan lagi datang kepada Paman untuk minta saran, minta pertimbangan ataupun nasihat-nasihat. Saya akan menyelesaikan sendiri urusan saya dengan Nambi. Rangga Lawe, kalau kau tidak mau kunasihati, terserah. Kalau kau merasa tidak puas, kau bisa mengutarakan langsung pada Gusti Kertarajasa. Besok pagi akan diadakan persidangan. Kau bisa datang menghadap dan mengatakan apa yang ingin kau katakan kepada beliau.
Hei, prajurit! Minggir kalian! Beri aku jalan! Maaf, Gusti. Kami ditugaskan menjaga pintu gerbang. Kami diperintahkan agar menahan siapapun juga untuk masuk ke Balai Paseban Agung. Kecuali mereka yang membawa lencana. Lencana apa? Lencana apa, prajurit? Lencana yang menunjukkan bahwa seseorang berhak masuk ke Balai Paseban Agung. Kurang ajar! Peraturan apa ini? Peraturan macam apa ini? Siapa yang membuat peraturan seperti ini? Aku tidak butuh lencana. Minggir, prajurit! Rangga Lawe segera bergerak maju. Dua orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang serentak mundur. Tapi mereka belum juga mau memberikan jalan kepada Rangga Lawe. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Rangga Lawe? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.